Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Rahman, mahasiswa IAIN Madura dari Prodi TIPS semester 3. Baik, alhamdulillah saya sudah menemukan salah satu guru sejarah yang mengajar di SMPN 2 Pegantenan, Pamekasan. Baik, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak tersebut. Apakah ada yang Bapak bisa bantu? Baik, nama saya Ainur Rahman, mahasiswa IAIN Madura dari Prodi TIPS semester 3. Jadi gini Bapak, saya mempunyai tugas dari kampus untuk interview Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk interview? Iya. Mengenai sejarah. Ya, mengenai sejarah. Baik, langsung saja. Sejak kapan Bapak mengajar mata pelajaran sejarah? Di sekolah saya di SMPN Negeri 2 Pegantenan. Ya. Saya mengajar di sekolah di sana mulai tahun 2007 sampai sekarang. Dan berapa lama Bapak mengajar dalam seminggu? Bapak mengajar dalam satu minggu itu cuma 4 kali tatap muka, 4 kali pertemuan. Metode apa saja yang sering Bapak gunakan dalam mengajar? Masalah metode itu yang paling aktif saya gunakan metode diskusi, ceramah, tanya jawab. Tapi untuk penyampaian yang paling baik dan menyenangkan pada siswa yaitu metode ceramah. Dan selama pandemi ini ya Pak, apakah Bapak pernah menggunakan media? Iya, karena pandemi sekarang kita sudah dibatasi oleh pemerintah. Bahkan siswa sekolah di sana tidak boleh masuk karena pandemi COVID-19. Jadi Bapak menggunakan daring, yaitu media sosial mengikuti daring. Sekolahnya sekolah daring. Jadi pemberian tugas dari Bapak itu sama-sama daring pembelajarannya. Dan apa saja yang Bapak gunakan? Ya media daring itu, media HP, contoh Bapak memakai laptop, semua siswa yang bisa yaitu bisa menggunakan HP ya dari media. Ada yang tidak bisa, Bapak ke sana ke rumahnya dalam sebuah pendekatan dan silaturahim gitu. Karena di sana anak-anaknya cuman anak-anak SMP ya, kalau anak-anak SMA sudah lumayan baik dan sudah mengetahui tentang medsos. Kalau SMP ini ada yang tidak bisa menggunakan medsos dan ada juga yang bisa. Yang tidak punya saya langsung ke rumahnya dalam belajar. Dan apakah siswa mengalami kesulitan ketika mengikuti pelajaran sejarah? Dalam mengikuti pelajaran saya yang saya ambil sejarah tersebut, ada yang kurang paham dan ada yang paham tentang sejarah. Karena pembelajaran sejarah tersebut cukup luas, dari prasejarah, sejarah, terus sejarah mulai dari zaman ke zaman terus kepada Orde Baru tersebut. Inilah yang dinamakan sejarah. Tidak sulit kita mengerjakan suatu hal yang tidak perlu kita kerjakan. Sejarah itu
ketika masuk pada UMBN atau UN nantinya cukup bagus, apalagi sekarang ada IPS ya terpadu itu bagus sekali. Mudah-mudahan Menteri Pendidikan bisa mengetakannya. Dan bagaimana cara Bapak agar siswa dapat dengan mudah mengikuti pelajaran sejarah? Ya, dengan pertama nyaman dan menyenangkan. Pertama Bapak ceramah terlebih dahulu. Setelah ceramah memberikan pertanyaan satu persatu pada murid yang sekiranya nanti murid setelah menjawabnya saya kasih reward hadiah. Gitu. Jadi saya buat beberapa kelompok untuk diskusi. Nanti setelah diskusi tersebut selesai, saya ajukan pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab, akan dikasih reward. Rewardnya banyak. Ada yang dikasih buku, ada yang dikasih buku seharga 2.000-an, itu situ yang dari situ. Itu. Adakah hambatan-hambatan yang Bapak hadapi ketika mengajar sejarah? Masalah hambatan yang namanya semua guru ya pastinya pasti mendapatkan hambatan dan menyenangkan. Hambatannya ada yang kiranya siswa itu tidak paham dan kurang menyenangkan, dan ada yang baik dan menyenangkan. Dalam kehidupan Bapak selama mengajar di SNPN, alhamdulillah semua hambatan sudah bisa Bapak atasi. Lalu biasanya cara atau upaya apa yang Bapak gunakan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Misalnya, contoh Bapak mengalami hambatan siswa itu kurang memahami sesuai dengan teori Bapak, yaitu cara pendekatan. Pertama, bagaimana saya tanya, apakah ada keluhan atau ada sesuatu yang sekiranya anak tersebut kurang begitu mengingat atau mengingat mata pelajaran sejarah yang saya aku. Dan menurut Bapak, seberapa penting mata pelajaran sejarah diberikan pada siswa pada era seperti ini? Menurut Bapak pribadi ya sangatlah penting, karena kita harus mengetahui sejarah-sejarah yang belum kita ketahui. Jadi dengan pembelajaran sejarah, siswa itu bisa mengetahui dari asal mulanya tidak tahu menjadi tahu. Misalnya sejarah yang ada di Pulau Madura, belum tentu siswa itu bahkan orang Madura tersebut mengetahui tentang sejarah, karena itu berbeda-beda. Dan Bapak harap nantinya ada lulusan dari anak-anak atau siswa-siswa saya yang S1 sejarah sampai ke S3, S2, S3 sampai profesor nanti. Karena sangat penting, ketika kita tidak tahu sejarah, maka kita tidak mengetahui tentang asal muasalnya. Dan bagaimana cara Bapak memotivasikan siswa agar siswa semangat dalam mengajarkan tugas maupun mengikuti pelajaran? Ya, pertama melalui pendekatan. Saya ambil misalnya, saya kan membentuk sebuah kelompok A, B, C, D. Di setiap kelompok itu siswa-siswanya berbeda-beda. Ada IQ-nya, setelah saya bagi kelompok ada IQ-nya, rata-rata IQ dari siswa
siswa-siswi saya itu di sekolah 60, ada yang 80%. Jadi setiap kelompok di situ saya kasih IQ-nya yang lebih tinggi. Saya pilah dan pilih. Contoh kelompok A rata-rata IQ-nya ini 40-50, saya kasih satu orang saja yang IQ-nya tinggi 80% atau 99%. Terus mulai dari A, B, C, D. Ya mungkin cuman gitu yang saya ingin tanyakan Bapak. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih sudah mengganggu dan juga mengganggu waktunya Bapak. Saya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.